Tojikis, yes, Jayco J5. Memang di Indonesia udah diluncurkan dan diperkenalkan, dan pricingnya juga sudah ada juga meskipun memang belum final price ya. Tapi kalau di sini ini berbeda dengan yang di Indonesia. Kalau di Indonesia itu adalah Jayco J5 BEV dan ini adalah Jayco J5 SHS Hybrid. Yes, dengan mukanya juga udah beda. Jadi kita penasaran pengen mengulas mobil ini apa aja bedanya dengan yang J5 versi EV. Yes, ini adalah dia Jayco J5 SHS Hybrid. Kita mulai dari eksteriornya dulu dan seperti biasa kita mulai dari belakangnya dulu. Yes, kalau misalnya ngelihat sekilas ini memang sama saja gitu dengan yang versi si EV-nya sendiri. Dari mulai atasnya ada high mount stop lamp dan sebelah sini juga, dan ada juga topi belakang seperti ini. Dia juga dikasih dari refogger seperti ini, dan di belakangnya memang desainnya ya mirip dengan Range Rover karena memang si Jayco ini punya DNA-nya Range Rover karena dari 2011 dia sudah ada joint venture dengan Jaguar Land Rover. Yes, seperti itu. Dan juga ke bawah ada logo Jayco, kemudian di sebelah sini juga ada tatakan plat nomor sebelah sini, dan di bawahnya ada Jayco 5. Nah, Jayco 5 dan ke bawahnya lagi ada 4 titik sensor, kemudian di sebelah sini ada lampu reflektor, dan di sebelah sini juga ada underguard-nya ya untuk bumpernya sebelah sini. Oh iya, ada satu hal yang lupa. Dan sebelah sini juga dia memiliki kamera. Oke, ke bagian samping. Kita lihat di bagian sampingnya. Sebetulnya kalau misalnya dibanding sama sama yang versi EV-nya memang sama aja ya, dari mulai wheelbase-nya, dimensinya, tingginya, dan juga dia lebarnya pun sama dengan versi BEV-nya. Hanya saja yang membedakan sebelah sini. Yes, ini kan kalau misalnya di versi di Indonesia yang EV memang hanya untuk ngecas ya. Tapi yang ini tidak, ini untuk bensin. Dan bensinnya karena kompresinya bagus, ini memiliki bensin minimal RON 95. Dan ini mobil bukan RON 95 aja, dia bisa E5 dan juga E10. Yang mana mobil ini berarti masih bisa masuk ke etanol 5% atau etanol 10%. Mungkin ya, karena memang E5 dan E10 sih tulisannya seperti ini. Dan untuk membukanya dia buka tutupnya seperti ini, tidak ada tombol di dalam. Jadi mengikuti si door lock-nya ya. Nah, kemudian ke bagian samping sebelah sini dia ada roof rail dan juga door handle yang sama juga dengan si J5 yang EV-nya. Dan juga yang membedakan mobil ini, sepertinya di Indonesia yang versi EV-nya tidak ada warna biru seperti ini. Yes, ini ada warna biru seperti ini yang membedakan dengan EV-nya. Mungkin ya, kita belum tahu apakah nanti juga bakal masuk ke Indonesia ataupun enggak. Dan juga lanjut ke bagian depan, sebelah spion. Di spion di sebelah sini ada blind spot monitoring. Dan juga ada kamera 360 sebelah sini. Dan juga di sini ada untuk lampu sennya. Dan si cover spionnya sewarna body. Oke, bagian kaki-kaki. Kalau misalnya ngelihat dari sebagai peleknya, dia two tone polish seperti ini. Tidak ada bedanya juga sama yang versi EV-nya di Indonesia. Jadi sama-sama aja, kalau sekilas memang sama. Nanti mungkin kita akan melihat bedanya secara langsung yang di bagian depan. Nah, kalau misalnya masalah pengereman, tentunya depan dan belakang sudah disc brake. Dan juga masalah safety, ABS, EBD, DBA, dan segala macamnya memang mobil ini pastinya sudah lengkap. Dan dibalut dengan Eco Contact. Continental Eco Contact dengan profil ban 23555 ring 18 dengan baut 12345 dengan baut 5 dan ada logo Jayco-nya di tengah. Kita bagian depan nih. Ini perbedaan yang paling ketara antara si J5 EV dan juga J5 yang SHS hybrid di sini. Jadi kalau misalnya ngelihat dari grillnya tentunya memang sudah terlihat banget, karena yang J5 yang EV yang ada di Indonesia dia seperti EV pada umumnya, benar-benar bulentak gitu ya, benar-benar nggak ada kayak gini-gininya. Dan sekarang dikasih grill seperti ini yang horizontal ke bawah dengan ada logo Jayco-nya di tengah. Dan kalau masalah perlampuan dia udah pakai LED B-beam, dan juga di sebelah sini ada tulisan LED Tech, tapi sayangnya lampu sennya masih bohlang. Tapi nggak apa-apa, itu not a big deal sebetulnya. Ya.
Not a big deal sebetulnya, karena memang mungkin diganti atau mungkin ini masih versi yang belum dijual massal atau gimana, kita juga belum tahu. Namun ya sayang aja gitu, dia udah pakai bibim cuman pakai bohlam gitu ya. Dan juga ke bagian bawah ini juga berbeda dengan yang versi BEV-nya yang di versi di Indonesia. Yes, ininya bumpernya berbeda dengan ada housing fog lamp sebelah sini. Ini entah emang mungkin ada varian yang lain yang lebih tinggi atau ini varian yang lebih bawahnya, karena ini sebetulnya housing fog lamp-nya ada. Mungkin ada yang varian yang ada langsung fog lamp-nya dari sana, dan ini juga ada lampu LED untuk si lampu sennya mungkin ya, kita nggak tahu. Dan udah sih sebetulnya tidak banyak berbeda, karena berbedanya hanya di depan seperti ini, dan juga di sebelah sini disematkan juga ada satu, dan sebelah sini juga ada juga si sensor parkir, sensor juga di depan, dan juga di sebelah sini disematkan juga ada kamera karena ini memiliki kamera 360, dan di sini juga ada kamera di atas juga untuk fungsi ADAS si mobil ini, karena memang ADAS mobil ini J5 ini cukup lengkap sampai ada ADAS di sebelah sini, adaptive cruise control dan lain-lain menunjang si mobil ini. Yes, yang membedakan dengan versi EV-nya sebelah sini dong, di balik kap mesinnya. Karena kalau untuk versi EV-nya dia kan sebelah sini ada motor listrik dan lain-lain. Ini ada mesinnya. Dia menggunakan mesin 1500 turbo hybrid yang mana maksimum tenaganya itu adalah 210 PS dan juga untuk torsinya maksimum di 310 Nm. Dan ini klaimnya sekitar, kalau misalnya bensinnya itu sekitar 1:20 km. Nah, ini kalau masuk ke Indonesia mungkin cocok nggak ya kira-kira ya? Untuk 1:20 sih harusnya untuk masuk ke Indonesia ya bisa dibilang cukup irit lah ya. Oke, kita masuk ke bagian interior. Sebelum masuk interior kita ngomongin si pintunya dulu, dan pintunya memang khasnya si Omoda J-Crew yang mana agak berat gitu, dan memang sebelah sini banyak soft touch seperti ini di door trimnya, dan kita masuk ke dalam. Sekilas memang kita masuk ke dalam interiornya sama dengan J5 yang versi EV-nya. Hanya saja kuncinya ini nih, seperti ini nih. Kuncinya versi yang hybrid ini seperti ini. Jadi di sebelah sini ada 4 tombol, ada unlock, ada open trunk, ada lock, dan juga ada untuk menyalakan mesin karena ini adalah sebuah mobil hybrid. Yes, kita nyalakan dulu. Nyalainnya sebelah mana? Ayo, ternyata ini langsung nyalanya dengan cara menekan rem saja dan langsung nyala si mesin mobilnya. Ini nice banget, dan sisanya memang semuanya sama kecuali memang di sini ada mode berkendara, dan mode berkendaranya ada sport dan eco saja. Yes, sebelah sini sisanya sebetulnya tidak ada bedanya kalau dilihat dari mulai setirnya, door trimnya, kemudian juga infotainmentnya, semuanya sama. Oke, sekarang kita mencoba J-Crew J5. Tapi kalau di Indonesia itu hanya ada si EV-nya aja, varian EV-nya doang. Tapi J-Crew J5 yang di sini ini adalah ada varian hybrid. Oke, sekarang kita akan mencoba akselerasinya. Eco and Sport Mode. Where is Sport Mode? Oke. Oke, kita akan masuk ke Sport Mode terlebih dahulu. Seperti apa rasanya? Yuk, oke, 1, 2. Spinningnya dua kali, dan ini bisa dibilang torsinya gede banget. Nah, kita akan coba lagi sekali lagi. Apakah masih tetap spinning juga? Dan memang ini kondisinya baru beres hujan ya, jadi masih agak basah si aspalnya. Oke, kita akan coba lagi sekali lagi. Oke, ini masih tetap di sport mode ya. Oke, 1, 2. Iya benar, ini tenaganya besar juga nih, sampai spinning banget. Tapi kita akan coba yang ke mode eco-nya. Kita akan ganti mode eco sekarang. Dan seperti apa rasanya? Apakah ada perbedaan dengan mode sport gitu ya? Oke, kita coba ya. Oke, 1, 2. Ini masih tetap dapat spinning juga, tapi dia nggak terlalu seperti yang sport mode tadi yang saat gitu spinningnya parah. Ini hanya lebih, ya bisa dibilang lebih sopan, atau misalnya lebih mendelay atau lebih agak sedikit nahan, tapi tetap dapat spinning juga, tetap torsinya masih oke juga. Jadi
Mungkin kalau di Indonesia pakai yang Eco pun cukup ya, karena sport mode juga kita mau kemana sih gitu kan, kena ngebut-ngebut tiap hari gitu kan, nggak mungkin juga. Nah oke, kita sekali lagi pakai mode Eco masih tetap. Oke, 1, 2. Ya masih tetap spin, tapi ini tenaganya bisa dibilang lebih halus dibanding yang sport mode-nya. Dan oke, nice. Oke, segitu aja kita mencoba akselerasi tesnya, dan thank you Auto Junkies. Yes, segitu aja pengulasan singkat mengenai si J5 ini. Apakah perbedaannya dari yang di EV yang ada di Indonesia dan juga si J5 SIS Hybrid yang berada di China, yang mungkin masuk ke Indonesia juga kita belum tahu, karena memang kadang-kadang kan Omoda, Jayco atau Chery Group itu suka membuat gebrakan-gebrakan gitu ya. Dan untuk itu kita terima kasih juga untuk Jayco Indonesia yang sudah mengundang kami sampai ke China, ke Wuhu, untuk melihat mobil ini secara langsung dan mengulas apa aja bedanya dibanding yang versi Indonesia. Dan kalau misalnya Auto Junkies suka juga dengan video ini, kenapa nggak klik like aja tombolnya. Dan juga kalau misalnya ada pertanyaan atau mau berkomentar tentang video ini dan atau tentang mobil ini, mau bertanya, boleh aja langsung komentar di bagian bawah. Dan kalau misalnya mau tahu untuk update-update tentang Jayco di Indonesia, langsung aja main-main ke sosial medianya Jayco Indonesia yang ada berada di sini. Dan kalau misalnya Auto Junkies pengen tahu juga update-update seputar tentang otomotif yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, main-main aja ke Instagram kami sebelah sini. Dan kami pun sudah memiliki website, yaitu lucknuts.co.id. Yes, untuk itu terima kasih untuk Jayco Indonesia sekali lagi, dan we'll see you in the next video. Strike safe and Godspeed.